Selamat bertemu kembali ya. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah lampu LED ya, yang dalam balik mati ya. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Sebenarnya sudah banyak ya. Ada yang itu ya menjelaskan mengenai bagaimana memperbaiki lampu ini ya, supaya menyala kembali ya. Cuman ada kelemahannya. Jadi ada beberapa cara yang ditunjukkan, itu ada beberapa kelemahannya, sehingga setelah dikatakan diperbaiki itu umurnya pendek sekali, paling lama 3 bulan. Nah, kalau dari posting saya yang lalu, Anda sudah tahu bagaimana cara membuka ini ya, jadi cara membuka lampu ini. Nah, sekarang saya tidak perlu memperagakan, ini sudah saya buka, ya, saya langsung aja buka. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah isinya. Ya, saya mencari dulu ya, dudukan untuk ini lampunya supaya nah seperti ini ya. Nah, yang perlu kita cek sekarang, yang perlu kita lihat sekarang adalah ini mungkin kurang tinggi ya, saya naikkan sedikit. Nah, seperti ini sehingga terlihat. Nah, ini caranya sekarang kita menguji ya, bagaimana menguji mencari LED, istilahnya itu mata LED yang mana yang diantara ini mata LED yang mati ya. Kebetulan di sini saya sudah menemukan yang mati, tapi kita tes dulu ya. Pada waktu saya memberikan tanda di sini ternyata lampunya lepas ya. Jadi lampunya ini lepas karena memang sudah mati ya. Nah, mari kita coba ya menguji ya yang mana yang lampunya itu mati ya. Tadi saya sudah cek ini saya cek ulang ya, saya pasang di ini ya. Nah, saya tarik dulu, saya pasang di sini. Kemudian saya nyalakan ya. Nah, ternyata tidak menyala dia ya, ini tidak menyala ya, jadi ini memang mati. Jadi kelemahannya adalah salah satu, kebetulan saya sudah beri ini ya, salah satu yang mati. Nah, baik itu setelah saya uji ya. Nah, sekarang saya uji dalam arti dengan listrik ya, ternyata mati. Nah, sekarang kita akan melihat menguji mana aja yang disebut dengan mata LED-nya yang mati. Nah, artinya mata LED itu adalah diantara ini LED-nya itu yang mati itu yang mana ya. Sekarang kita uji dulu yang ini nomor 1 ini dulu ya. Ternyata ini terbalik ya, main plusnya yang saya ambil ini terbalik. Nah, kita cek sekarang. Nah, ini nyala ya. Kemudian selanjutnya saya cek lagi, menyala. Ini semuanya menyala ya. Artinya ini juga menyala. Dan saya tes satu persatu. Ini juga menyala. Nah, ini karena kurang itunya kelihatan redup, tapi sebenarnya saya sudah ini menyala juga. Tapi saya sudah melihat bahwa ini masih bagus. Nah, ini sampai sini menyala semua ya. Nah, inilah yang mati. Nah, kebetulan mati, pelapisannya itu sudah rontok. Ya, sehingga waktu saya sentuh dia terlepas ya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, saya kira Anda banyak tahu dari postingan saya yang lalu juga, saya menunjukkan bahwa pada bagian yang mati ini, pada bagian yang rusak ini saya langsung saya jumper ya, langsung saya sambung ya. Tapi itu efeknya kurang baik. Karena apa? Ini semua sudah dirancang, seluruhnya ini sudah dirancang semuanya untuk lampu 12 watt
Ya, mungkin Anda bisa melihat di sini. Ini ada tulisannya ya, 12 volt. Ya. Sudah dirancang untuk 12 volt. Ya. Kemudian kalau kita ambil salah satunya ini, kemudian kita jumper, ya, artinya disambung langsung, ya, itu akibatnya adalah LED yang lain itu akan mengalami kenaikan tegangan, ya, bahkan kenaikan arus. Ya, dengan adanya kenaikan arus itu memang menyala, LED itu menyala, tetapi karena kelebihan arus maka terjadi panas yang berlebihan. Meskipun arusnya kecil, ya mungkin miliampere, tetapi untuk lampu-lampu ini itu sangat besar, cukup besar. Ya, saat dilakukan jumpering ada yang pakai ditambah aluminium, ada yang langsung, ya ada yang dikasih kawat, kemudian ada yang dikasih potongan aluminium potongan logam ya, supaya dia bisa tersambung. Tapi akibatnya adalah yang semuanya mendapatkan tegangan yang berlebihan. Nah, nanti akan saya peragakan di dalam sebuah simulator, ya, kira-kira terlihat ya. Nanti akan kita uji, ya, ini 12 watt ya. Setelah kita lakukan jumpering di sini, ya, kita ukur lagi itu menjadi berapa watt, ya. Dalam hal ini saya akan melakukan pengukuran dengan sebuah wattmeter ya. Anda akan lihat berapa watt yang keluar. Nah, mungkin Anda heran ya, setelah di jumper ya ternyata wattnya turun. Jadi setelah jumper wattnya turun, ini 12 watt, setelah diukur turun 11,7 watt. Tetapi itu masih terlalu besar untuk LED ini. Nah, mari kita sekarang lihat simulasi di simulator elektronik ya, simulator untuk mensimulasikan hubungan LED yang dikatakan hubungannya seri ya. Ini semuanya seri, ini semua seri ya, jadi bukan paralel. Di depan kita sudah ada sirkuit ya, simulator yang atas ini adalah lampu LED. Ini simulasi ya, jadi mungkin tidak terlalu tepat karena yang saya pakai LED di sini itu mungkin berbeda tegangan kerjanya dengan LED pada lampu ya. Kemudian yang bawah ini adalah yang sudah putus satu, kemudian saya lakukan jumpering. Nah, kita lihat di sini tegangan perbedaannya adalah 2 volt ya. Jadi untuk LED ini 2 volt ya, 23,2 dikurangi 21,2. Ya, saya hanya ambil acak aja 27 volt, masukannya ini juga 27 volt. Nah, kita lihat di sini juga sama ya. 22,9 sampai 29 itu 2 volt. Ya. Tetapi yang perlu kita lihat ini arusnya ini ya. Arus yang di lampu yang masih baik itu 64,8 miliampere. Ya, sedangkan di lampu yang sudah kita jumper itu 414,7 miliampere. Jadi arusnya cukup besar. Dan dari simulator ini kita bisa lihat bahwa ini jalannya adalah lambat ya. Artinya lambat itu perjalanan elektronnya ya, artinya arusnya kecil, sedangkan ini lebih tinggi kecepatannya ya. Jadi artinya elektronnya bergerak lebih cepat, jadi artinya ampernya lebih tinggi. Dan ampere yang lebih tinggi itu kita kenal sebagai penghasil panas ya, temperaturnya naik. Itu sebabnya LED yang arusnya terlalu besar ya mungkin akan mudah terbakar ya. Itu ya. Ini rata-rata 2 volt sampai 1,9 volt. Jadi itu dari simulator yang kita bisa lakukan. Kalau harusnya saya tambah kecepatannya, kita lihat sekali ya, ini masih lambat, ini sudah kecepatannya tinggi. Setelah kita melihat simulasinya ya, nah sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan pengujian. Ya, kita sudah tahu bahwa yang mati itu adalah ini ya, bagian yang ini ya. Kemudian kita mencoba melakukan jumper. Ya, seperti beberapa posting
posting dilakukan oleh beberapa orang, itu langsung dilakukan jumpering di sini. Tetapi kita sudah lihat bahwa pada waktu melihat simulasinya, ya, jumpering ini juga akan merusak ya, karena tegangannya naik, ya, arusnya juga naik, ya, sehingga masing-masing lampu itu yang punya kemampuan misalnya hanya 2 volt, ya, atau mungkin bisa lebih, kemudian arusnya katakan 1 ampere ya, 0,1 ampere misalnya, ya, ternyata ampernya lebih, itu menyebabkan kelebihan arus dan lampunya akan berpendar lebih terang ya, dan akibatnya akan cepat rusak. Nah, sekarang kita akan melakukan jumpering di sini ya. Kita akan lakukan jumpering di sini sebagai contoh seperti pada saat-saat yang lalu. Tapi yakinkah Anda bahwa nanti kalau kita jumper di sini, kemudian ini menyala? Ya, setelah kita melakukan jumpering di sini ternyata tidak menyala. Ya. Nah, kita lakukan uji dulu. Tadi lampu ini saya sudah masukkan di dalam masukkan dalam sumber arus ya, tapi harus berhati-hati kalau menguji. Terus sekarang kita uji apakah jumper ini yang kita lakukan di titik ini bisa menyalakan atau tidak. Ya. Nah, sekarang kita coba. Ternyata menyala ya. Saya tidak berani lama-lama untuk menyalakannya. Ya, saya khawatir kalau dia nanti terbakar. Anu sekali ya. Terang sekali ya. Nah, jadi kalau kita akan melakukan jumpering, kita saya yakin bahwa lampu ini pasti bisa. Nah, kita lihat ya. Saya sudah melakukan saya sambungkan di ini ya, saya langsung solder antara pole-polenya sehingga langsung dia berhubungan dan saya kira bisa menyala ya. Tadi saya tidak berani menyalakannya terlalu lama karena saya khawatirkan terbakar ya. Pada waktu setelah saya jumper tadi, saya nyalakan terus berasap gitu ya. Ternyata temperaturnya cukup tinggi di sini karena saya memakai pasta untuk solder ya, ternyata dia langsung menguap ya. Sehingga saya terkejut mungkin ada yang terbakar gitu ya. Tapi selama ini saya coba waktu melakukan jumper penyambungan langsung tidak pernah terjadi terbakar langsung ya. Tapi untuk ini saya berhati-hati sekali karena saya pakai lampu ini untuk peragaan selanjutnya ya. Nah, kita lihat setelah kita sambung, saya hanya menyalakan sebentar ya. Nah, itu sudah langsung menyala ya. Jadi artinya lampu ini sudah bisa dipakai. Tapi apakah benar lampu ini bisa dipakai dan sesuai dengan yang kita inginkan? Ya, seperti saat yang lalu ada yang mengeluhkan lampunya hanya berumur 1 bulan, bahkan ada yang 1 minggu. Ya, ada yang mengatakan ada yang 3 bulan. Ya, jadi, nah ini dari simulasi yang kita lakukan sebelumnya, kita tahu bahwa ada kelebihan arus. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menguji ya, berapa watt ini lampu yang setelah kita jumper, setelah kita solder ya pada bagian itu sehingga LED-nya tadi 14 tinggal 13 yang menyala. Ya, sekarang saya mau cek berapa watt itu ya. Sedangkan lampu ini sebenarnya adalah 12 watt. Ini saya reset dulu ya. Reset. Dari reset supaya dia 0. Nah, sekarang saya nyalakan. Saya tidak berani terlalu lama ya. Atau saya mesti reset kembali ini. Ini dia berjalan terus karena memang harusnya memang berjalan. Saya reset lagi, yang 0 akan nyalakan. Kita lihat berapa watt ini. Ini ternyata 15 watt. Ya, jadi Anda bayangkan 15 watt
yang tadi 12 volt menjadi 15 volt. Itu berarti bahwa ada kenaikan daya. Nah, kenaikan daya itu kan watt sama dengan volt kali ampere. Ya, jadi ampernya naik, dayanya juga naik. Ya, jadi tadinya kita maunya menghemat ya dengan lampu itu, ya ternyata wattnya lebih tinggi karena arusnya lebih tinggi. Dan efeknya lampunya nanti akan putus, bahkan bisa terbakar semuanya. Itu tadi uji dayanya ya, watt ya. Ini adalah wattmeter. Jadi ini terlihat di sini adalah watt ya. Ini adalah satuannya watt. Yang dapat disimpulkan dari kegiatan kita sebelumnya tadi, bahwa dengan melakukan jumpering seperti yang telah dilakukan, tidak akan ada jaminan bahwa lampu akan berumur panjang. Karena setelah jumpering, lampu LED berpendar lebih terang yang mengindikasikan adanya arus listrik, ya, ampere satuannya yang lebih besar. Dari simulasi juga terbukti bahwa ada kenaikan arus di tiap mata lampu LED setelah dilakukan jumper. Melalui uji dengan wattmeter atau uji daya juga terjadi kenaikan daya. Lampu yang tadinya didesain 12 volt, setelah dijumper daya naik menjadi 15 volt. Pada jumlah mata LED berkurang dari 14 mata LED menjadi 13 mata LED. Bagaimana cara mengatasinya agar lampu dapat dimanfaatkan kembali meskipun satu mata LED mati? Salah satu caranya adalah tidak membiarkan mata LED menjadi 0 ohm. Artinya pada mata LED yang mati harus diberikan komponen listrik tertentu agar tahanannya tidak nol. Mengenai trik nyalakan lampu LED ini agar lebih tahan lama akan didiskusikan pada unggahan mendatang. Saya kira demikian ya. Terima kasih.